Buat lo semua, berhati-hatilah saat berkendara. Jangan lo sampai lalai dan merugikan orang lain. Seorang anak harus menderita luka bakar hingga 50% lantaran dirinya dan lapak dagangannya tertabrak sepeda listrik. Meski pengendara bertanggung jawab, tapi lo bisa bayangin derita si anak. Si anak akan sulit mengatasi traumanya karena akan hidup dengan bekas lukanya. Hal ini untuk memperingatkan para pengendara dan pengguna jalan untuk selalu waspada saat berkendara, agar kelalaian-kelalaian seperti ini tidak terulang kembali. Gue juga punya informasi buat lo. Berhati-hatilah saat membeli camilan di pinggir jalan. Harga yang murah, rasa yang gurih membuat banyak orang tergiur untuk membeli. Namun gue ingatkan, di balik semua itu, ada sejumlah oknum pedagang yang berbuat nakal untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ini selengkapnya. Jajanan pinggir jalan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Memiliki rasa yang gurih, berwarna cerah, dan harganya pun relatif murah, membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi jajanan di pinggir jalan. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi? Masih banyak penjual makanan nakal yang mencampur dagangannya dengan bahan kimia berbahaya seperti boraks. Padahal bahan ini masuk ke kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Sebut saja namanya cocol. Setelah negosiasi dan lobi yang berliku, Cocol akhirnya bersedia untuk memperlihatkan proses pembuatan cilok boraks dagangannya. Sebelum proses produksi, Cocol mengajak kami berbelanja bahan-bahan untuk membuat cilok, termasuk boraks. Menurut Cocol, boraks yang didapatinya tidak dijual bebas. Penjual boraks hanya akan memberikan barang tersebut kepada pembeli langganan atau orang yang dikenalnya saja. Usai membeli boraks, Cocol kemudian membeli bahan-bahan lainnya, seperti tepung sagu, terigu, penyedap rasa, dan lain-lain di warung langganannya. Apa aja nih bang? Bahannya bang? Ini sagu sama tepung terigu teh. Tepung terigu ya? Sama Boraknya nih bang? iya bonaknya itu teh. Berapa di sini bang? Itu 15.000 teh. 15.000 ya? Iya. Seperempat ini? Seperempat. Wih, banyak juga ya bang? Iya. 1 bulan mah cukup teh. 1 bulan ya? Iya. Sudah 3 tahun Cocol menggantungkan hidupnya dengan berjualan cilok keliling. Sejak pandemi COVID-19 melanda, dagangan Cocol turun drastis. Alasan inilah yang membuat Cocol menggunakan boraks untuk dagangannya. Ya pakai borak kan biar lebih awet aja teh. Biasanya 2 hari kan bisa jadi 3 hari, 4 hari gitu. Dan mungkin nggak robah lagi gitu, teksturnya sama aja gitu sama yang baru. Mungkin bisa jadi lebih gurih gitu teh. Apa dulu nih bang? Terigu dulu teh. Ini rencananya mau bikin berapa banyak nih bang? Bikin itu kan ada sisaan teh. Paling bikin 100 dulu, 100 biji dulu teh. 100 biji. Sisaan yang jualan abang yang nggak Iya. habis gimana? Iya ada sisaan yang nggak habis teh. Abang jual lagi tuh? Iya jual lagi teh. Nggak apa-apa aja bang? Nah, nggak apa-apa teh kan masih bagus juga. Masih bagus. Kan pakai ini pakai borak pakai awet. Nggak basi tuh bang? Nggak basi kalau pakai borak mah teh. Bahan-bahan yang digunakan Cocol untuk membuat cilok. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Oki. Lapor Pak Polisi. Di jalan legenda belakang kawasan Citra Buana sampai kawasan eksekutif Batam sering terjadi balap liar. Mohon patrolinya Pak. Laporan selanjutnya dari Ilham 14. Izin melaporkan Pak Polisi. Masih banyak penjualan narkoba di sekitar Sungai Mati, Sumatera Utara. Mohon segera ditindaklanjuti kasus ini, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara.
Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.